sebagai hamba yang bertakwa, hamba yang insya Allah kelak Allah masukkan ke dalam surganya. Surga jannatun tajari min tahtiyal anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada. Orang-orang yang beriman itu kekal di dalamnya. Mudah-mudahan kita semua tergolong sebagai hamba Allah yang insya Allah Allah masukkan ke dalam surganya tanpa hisab. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Khatamun Nabiyyin, beliaulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang dimana syafaat beliaulah yang kita harapkan jamil akhir kelak. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa meneladani petunjuk daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tergolong sebagai umat Muhammad yang berhak mendapatkan syafaat dari beliau yang akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah bahwa kita masih diberikan Allah umur, usia dan kesehatan dan kesempatan, di mana banyak saudara-saudara kita mungkin umat Islam yang lain, hamba Allah subhanahu wa ta'ala, yang mungkin tidak Allah berikan lagi kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan ini. Sebagaimana dikatakan para ulama bahwa orang yang ketika dia meninggal dunia dan masih sempat bertemu dengan bulan Ramadan, dan orang yang meninggal tetapi dia belum sempat bertemu dengan bulan Ramadan, maka itu berbeda posisinya di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ditanya siapa yang lebih tinggi posisinya, adalah yaitu seorang hamba yang dia ketika meninggal dunia masih sempat bertemu dengan bulan Ramadan, maka inilah posisinya lebih tinggi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada di antara orang-orang yang telah mendahului kita itu adalah orang tua kita, ayah, ibu, kakak, suami, istri, sahabat, keluarga, adik. Maka marilah kita doakan mudah-mudahan Allah mengampuni mereka, karena para ulama mengatakan tidak ada yang paling diinginkan oleh orang-orang yang telah meninggal dunia, siapapun itu, baik itu keluarga kita, melainkan kita memohonkan ampunan kepada Allah untuk mereka, karena ampunan dari Allah untuk mereka adalah merupakan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah ini pertama kali saya datang ke musola kita ini. Mudah-mudahan kita semua di malam yang pertama dari tarawih ini Allah berikan kita keistiqomahan, Allah berikan kita kesehatan, kekuatan untuk senantiasa istiqomah dalam beribadah, terutama mengikuti salat tarawih dan witir ini. Karena biasanya memang yang rame-rame kalau di awal masih rame, 1 sampai 10 malam masih rame. Nah, 10 malam ke 11 mulailah berkurang pula. Maka kita doakan mudah-mudahan Allah gerakkan hati dari jamaah kita. Semoga kita semua masih istiqomah mengisi daripada kegiatan kita di malam Ramadan di musola ini. Jamaah sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan tema yang diberikan, yaitu hukum masbuk menurut Quran dan hadis. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita berbicara tentang masbuk, maka definisi masbuk ialah orang yang tidak memulai sholat bersama imam. Artinya dialah makmum yang tertinggal. Maka ini kita sering mendapati di masjid-masjid kita, banyak diantara jamaah yang menjadi makmum yang masbuk. Mungkin itu diantaranya sesekalinya adalah kita. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, jajitum ila sholah nahnu sujudan fasjudu wala ta'udduha syai'an wa man adaraka raq'atan faqad adaraka sholah. Yang artinya, jika kalian datang untuk melakukan sholat sedang kami dalam keadaan sujud, maka hendaklah kalian bersujud, dan janganlah kalian menghitungnya mendapatkan 1 rakaat sholat. Barang siapa mendapatkan rukuk dalam sholat itu, maka ia dianggap mendapatkan sholat berjamaah. Hadis riwayat Abu Hurairah. Jamaah sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka kalau kita mendatangi musola atau masjid dan kita melihat
sudah ketinggalan takbir daripada imam, maka marilah kita mengikuti gerakan daripada imam solat tersebut. Maka siapa yang masih mendapatkan imam dalam keadaan ruku, maka dia terhitung mendapatkan 1 rakaat solat, walaupun dia tidak sempat lagi membaca yang namanya yaitu Fatihah. Karena Nabi mengatakan tidak ada solat bagi orang yang tidak membacakan Fatihah di dalam solatnya. Tetapi kalau sudah imam dalam keadaan ruku, maka silahkan kita ikuti imam yang ruku tersebut. Maka walaupun kita tidak sempat lagi membaca Al-Fatihah, maka kewajiban membaca Al-Fatihah itu kata para ulama disebutkan gugur untuk orang yang masbuk. Kecuali mungkin masih sempat kita mendapatkan imam dalam keadaan berdiri, maka silahkan kita membacakan Al-Fatihah. Begitu kata para ulama. Dan bagaimana kalau misalnya solatnya itu pas solat jahriyah, solat yang dijaharkan, maka kata para ulama, makmum yang masbuk cukup membaca Al-Fatihah, kemudian mendengarkan bacaan imam. Ada pendapat yang lain mengatakan kalau dia sholat jariyah, maka tidak perlu lagi makmum yang masbuk di 2 rakaat jariyah itu membaca Al-Fatihah, melainkan dia mendengarkan, diam dan mendengarkan bacaan imam. Kemudian di rakaat ketiga dan keempat dia membacakan Fatihah pada yang sir tersebut. Begitu dijelaskan oleh para ulama. Maka kalau masih kita mendapatkan dan yakin bahwa kita mendapatkan imam dalam keadaan ruku, maka dia terhitung sebagai 1 rakaat. Bagaimana Ustadz kalau misalnya imam itu sudah dalam keadaan tahiyat akhir di rakaat yang terakhir? Apakah seorang makmum yang masbuk masih mendapatkan pahala solat berjamaah? Maka disebutkan oleh Imam Al-Bas, makmum tersebut masih mendapatkan pahala solat berjamaah, walaupun dia mendapatkan posisi imam sudah dalam keadaan tahiyat akhir. Para ulama mengatakan, bagaimana makmum yang masbuk kemudian dia mendapatkan imam sudah dalam keadaan tahiyat akhir? Kalau misalnya mungkin dia melihat ada kemungkinan solat berjamaah yang lain, maka dianjurkan lebih baik dia mengikuti solat berjamaah yang lain di masjid tersebut atau di masjid yang lain. Begitu kata para ulama. Tetapi walaupun hendaknya misalnya dia ingin mengikuti imam yang sudah tahiyat akhir itu, maka masih tergolong dia mendapatkan pahala berjamaah. Kadang-kadang juga kita dalam melaksanakan sholat mungkin ada ujur syar'i yang bukan dikarenakan lalai. Misalnya sudah azan di masjid, mungkin karena dia sakit perut atau karena dia sakit, maka dia terlambat untuk mendapatkan takbir bersama imam. Maka hendaklah orang yang masbuk tersebut mengikuti dalam keadaan apa imam tersebut melakukan gerakan sholat, maka itulah yang dia ikuti. Kalau sudah lewat daripada ruku, maka tidak terhitung daripada 1 rakaat. Begitu penjelasan para ulama. Kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'timmu." Yang artinya, yang kalian dapati dari sholat jamaah, ikutilah. Kemudian yang terlewat, maka sempurnakanlah. Hadis riwayat Bukhari nomor 908 dan hadis riwayat Muslim nomor 602. Maka kalau ada yang tertinggal daripada sholat kita itu, maka sempurnakanlah setelah imam mengucapkan salam. Kemudian kita berdiri lalu menyempurnakan bilangan daripada rakaat sholat kita yang tertinggal tersebut. Kemudian di dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, "Man adraka ar-ruk'a faqad adraka ar-raka'ah." Yang artinya, siapa yang mendapatkan ruku, maka ia mendapatkan rakaat daripada sholat. Hadis riwayat Abu Daud. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama dalam melaksanakan sholat berjamaah ini, kita memang sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita. Kita menjadi masbuk bukan karena lalai, tetapi kita masbuk karena memang ada ujur syar'i, ada ujur yang memang diberikan oleh Allah keringanan, berupa mungkin karena dia sakit atau karena dia mungkin hal-hal yang lain yang memang dibolehkan di dalam aturan syariat Islam. Maka tidak apa-apa seorang makmum terlambat daripada masbuk dalam sholat. Tetapi kebanyakan kalau kita lihat, sering kita melihat jamaah itu dia masbuk bukan karena ada ujur syar'i, tapi memang karena dilama-lamakan atau kadang-kadang juga karena lalai.
Nah, ini bagaimana ke depan agar sholat berjamaah kita ini tidak lalai, terutama yang laki-laki. Karena Rasulullah SAW mengatakan, as-sholatur rajul fi baitihi illal maktubah. Sholatnya laki-laki itu adalah di rumahnya, kecuali yang wajib. Maka kalau yang wajib laki-laki sholatnya di masjid. Begitu Rasulullah SAW mencontohkan. Maka adapun yang sunnah, maka boleh dilakukan di rumah. Nah, seperti sholat sunnah duha atau sholat sunnah tahajud, maka silahkan di rumah. Tetapi kalau kita merasa diri kita laki-laki, maka datanglah ke masjid ini. Nah, begitu kata Rasulullah SAW. Begitu juga terakhir di dalam Quran surah An-Nur, sebagaimana Allah mengatakan, fi buyutin ajinallah an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil gudui wal asal rijalun la tulhihim tijara wa la bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa itaiz zakah yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Wa dikatakan yang mengagungkan asma Allah, yang menyebutkan asma Allah di masjid-masjidnya adalah rijal, yaitu para laki-laki. Laki-lakilah yang meremehkan musalla kita, laki-lakilah yang meramaikan masjid. Laki-laki yang bagaimana kata Allah dalam surah An-Nur, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah, yaitu laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli. Ketika dia mendengar suara panggilan azan hayya 'alas shalah, maka dia pun meninggalkan segala aktivitas dan bersegera untuk datang ke masjid memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah, mereka lah laki-laki yang mendirikan salat, wa itaiz zakah, dan mereka membayar zakat, yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulub wal absar, dan mereka takut pada satu hari yang dimana ketika hari itu datang maka penglihatan dan hati kita menjadi bergoncang. Apa itu? Itulah hari berbangkit. Kenapa hati dan penglihatan menjadi bergoncang ketika hari berbangkit? Karena Allah telah membuka hijabnya, yaitu telah menampakkan sorga dan neraka di depan mata kita. Maka melihat sorga dan neraka itu, maka hati-hati hamba-hamba Allah pada hari akhirat kelak maka akan menjadi bergoncang karena melihat betapa dahsyatnya neraka Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jamaah sekalian dirahmati Allah, mudah-mudahan penyampaian dari Al-Fakir ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wallahu muwaffiq bila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.